Yosep, kamu itu noise loh, ribut. Bagaimana mau diskusi dalam keadaan ribut? Halo Yosep. Ya, selamat malam. Malam Bang, agama apa Bang? Saya Kristen, Ibu. Oh ya, silakan. Di sini ada Bang Zuma. Selamat Silakan abangku. malam. Selamat malam, Bang Juma. Malam Bang, malam. Saya Kristen nih, Bang. Siap. Begini, Bang. Ini saya sedang belajar ya. Saya belajar Islam juga. Ya, Siap. penting maksudnya apa yang hal-hal yang baik kita ambil. Baik dari Kristen maupun Islam, maupun Hindu dan Buddha. Setuju nggak, Bang? Ya, Untuk kemanusiaan. Maksudnya yang bernilai-nilai sosial kemanusiaan itu baik untuk manusia. Jadi gini, saya mau tanya, nanti seiring dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, maka agama ini akan menjadi halu, dua-duanya, entah agama apapun, bukan dua-duanya ini, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, akan menjadi halu, dan ini akan dibuktikan dengan iptek apakah itu benar firman Tuhan atau tidak. Bang, fokus pada substansi pertanyaan atau diskusi itu. You mau bertanya atau you mau ditanya, itu aja poinnya tuh. Jangan bernarasi. Karena ini ada 2.900 orang, butuh ilmu tuh, bukan hipotesa. Silakan dilanjut, saudara. Maksud saya begini, Tuhan kena ajab itu nanti akan dibuktikan oleh terapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek. Setuju nggak? Saya bukan debat. Artinya gini, iptek akan membuktikan Tuhan kena ajab apa tidak. Begitu. maksudnya apa Ilmu ini? pengetahuan. Kan di sini kan Tuhan kena ajab. Ya kan? Iya. Ini iptek akan membuktikan. Ya sudah Apakah dibuktikan. Sudah dibuktikan saat ini. Dibuktikannya gimana? Coba mau Ternyata penjelasannya. yang kena azab itu bukan Tuhan, tapi manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Bukan Tuhan, tapi manusia yang dikutuk karena dosanya sendiri. Itu sudah dibuktikan. Dibuktikan Yes. melalui apa? Melalui apa? Menurut Bahwa- Anda iptek itu apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya. Internet sudah membuktikan itu, Bang. Internet sudah membuktikan. Coba Anda lihat, tinggal ketik di Google, tinggal ketik di YouTube, tinggal ketik Facebook. Yang mati digantung itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 21, 22, 23. Siapa yang dikutuk oleh Elohim antara Yesus dengan Yudas? Siapa yang makan suap? Ketika Anda membaca Ulangan 27 nomor 25, yang tertuang di sana adalah terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah agar dibunuh. Ini siapa punya pekerjaan ini? Makan suap, menyerahkan kemudian orang benar untuk dibunuh oleh Romawi. Ini pekerjaan siapa? Ingat, Anda mengatakan iptek akan memberitahukan dan membocorkan. Sekarang dibocorkan. Siapa yang makan suap, siapa yang menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itulah yang digantung di pohon. Tuh, sederhana bukan? Bener nih, serius nih. Ya serius lah. Coba aja Anda jujur. Siapa yang berkhianat, siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Begitu ya. Oh, ya iya. Jadi Anda mau kembali ke zaman batu. Iptek kan? Begini, saya tanya. Iya. Jadi maksud Bang Cuma bahwa yang disalib itu adalah Yudas, begitukah? Saya tidak menyebut Yudas. Yang saya katakan terkutuk
orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Menurut pengetahuan nih, ilmu pengetahuan dan teknologi. Anda ngerti ilmu pengetahuan, Anda ngerti ilmu, Anda ngerti pengetahuan. Kalau Anda mengerti kedua-duanya, ditambah lagi ilmu pengetahuan, ditambah lagi teknologi, maka Anda akan diantar kepada Yudas. Sebagai satu, orang yang dikutuk. Dua, orang yang makan suap. Tiga, orang yang menyerahkan Yesus. Kecuali Anda kembali ke zaman batu, Anda tidak ketemu itu. Anda hanya akan dogma, doktrin, dogma, doktrin, doktrin, dogma, dogma, doktrin. Itu aja. Kalau ke zaman batu, sekarang iptek Anda bawa. Nah, justru itu yang saya suka. Silakan Anda bantah. Siapa orang yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Itulah yang terkutuk. Saya tidak membantah. Cuma ini pengetahuan untuk saya. Bang Yosef, suaranya dibenerin dulu, Bang. Ya, saya tidak membantah alasan dari Bang Juma. Cuma saya mau tanya. Jadi yang disalib itu bukan Yesus ya? Bukan, karena Yesus itu orang suci katanya. Orang dikasihi. Siapa? Hah? Siapa yang salib itu? Yesus itu orang suci kan? Yang salib itu siapa? Apa? Kenapa? Ketiga-tiganya itu yang disalib itu siapa? Yang kiri Yang dan duanya, kanan? ya penjahat. Yang di tengahnya ya penjahat juga lah pasti. Karena dia orang terkutuk yang menerima suap. Orang yang dikutuk loh. Kitab Anda sendiri yang mengatakan Siapa? terkutuk. Anda lah yang jawab, jangan saya. Kan ada ilmu, ada pengetahuan, ada teknologi. Anda lah yang jawab. Sekarang saya mau tanya, Bang Juma. Ini kan pengetahuan untuk saya. Ya, Kapan saya? silakan. Menurut Bang Juma, Yesus itu nggak disalib? Enggak lah, dia tidak terkutuk. Dia orang suci. Dia bukan pemakan suap. Dia bukan pengkhianat. Dia hamba yang betul. Orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan. Masa akan dibunuh? Gimana dong? Sekarang kalau tidak mati tersalib, Yesus ada di mana? Di langit, diangkat, diselamatkan oleh Elohim. Bang Yosef, suaranya kecil, ke YouTube gak kedengaran, Bang. Gedein suaranya. Jadi beliau masih hidup ya, Yesus itu? Yes. Coba Anda baca Mazmur 91. Beliau panjang umur dan mendapatkan rezeki sampai hari ini. Sampai saat sekarang. Sampai nanti kedatangannya yang kedua. Untuk apa dia datang yang kedua? Untuk menghakimi orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Hanya cuma itu kah? Cuma itu kah? Lalu mau apa lagi? Kalian siapa rupanya? Kalau untuk Kristen ini siapa di mata Yesus rupanya? Untuk menghakimi. Saya nggak peduli. Cuma saya mau tanya. Ini kan masukan untuk saya, Bang Juma. Ya. Maksud saya gini. Saya tanya, Yesus itu datang untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan dia. Yes, betul. Betul. Iya. Coba Anda baca Matius 7. Coba Anda Matius 7 baca. Saya tidak perlu itu. Yang saya tanya, apa tugas Yesus itu? Apa tugas Yesus itu aja? Ketika berbicara tentang Yesus, Bung, berita yang paling dekat itu Bible. Karena dia ditulis oleh wartawan yang melakukan penyelidikan. Kenapa Anda nggak mau membaca Bible? Bukan, Bang Juma jangan lari kemana-mana. Mohon maaf, saya mau tanya. Jadi saya harus kemana? Saya mau tanya, kalau memang Bang Juma tahu, fungsi Yesus itu datang ke bumi hanya untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan Yesus sebagai manusia. Cuma itu aja. Betul. Kenapa emang? Terus? Picik sekali ya. Allah itu picik sekali ya. Lu kok picik? Menurunkan seseorang. Lalu dia turun. Lalu menurut saudara dia turun untuk apa? Lah justru saya nanya dan saya pengen belajar. Ini masukan untuk saya. Iya, Yesus menurut saudara turun ke bumi untuk apa?
Bang Juma, kan saya bilang ini pelajaran rohani untuk masukan saya. Saya kan menyerap pengetahuan dari Bang Juma. Iya, saya Itu sudah apa ajarin yang Anda, Yesus datang untuk menghakimi orang-orang yang terdakwa. Masa orang yang tidak terdakwa mau dihakimi, apa gila? Sekarang menurut saudara, saya begini. menurut saudara, yang dihakimi orang terdakwa atau bukan? Bencinya Tuhan hanya cuma Yesus istilahnya dinaikkan ke surga untuk beberapa tahun untuk menghakimin orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya iyalah, lalu dia mau menghakimi Kecil siapa? kali pekerjaan Allah itu. Lalu Yesus itu mau menghakimi siapa? Lah yang terdakwa Kristen kok mau menghakimi Buddha, Hindu? Parah Anda itu. Anda ngerti hakim gak? Anda ngerti hakim gak? Itu kerjanya. Jadi Udahlah, capek saya bicara sama orang yang tidak punya otak. manusia itu Bung, saya tidak ada waktu jangan gitu berdiskusi dong. sama orang tidak punya otak. Yesus turun ke bumi sebagai hakim. Dompala, Kardoba, yang disebut hakim pasti ada yang dihakimi. Yang dihakimi itu yang terdakwa. Yang terdakwa itu siapa? Yang menuhankan Yesus. Cobalah kalau diskusi itu pakai otak napas sikit. Hakim itu menghakimi yang terdakwa, kok menghakimi yang bukan yang terdakwa. Lucu ente. Pedagang sayur mau dihakimi semua di jalan. Mentang-mentang dia punya label hakim. Semuanya mau dihakimi. Pakai otak bang. Bang Yosep kalau mau diskusi cobalah pakai otaknya bang. Jangan pakai kolor, pakai otak. Kalau punya otak nggak mungkin jadi begitu dia. Yohanes 8, Yohanes 12, nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang pernah aku katakan, yang telah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa firman yang telah dia ucapkan pada saat dia datang penginjilan ke tengah Bani Israel? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Berarti mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Orang yang tidak menganggapnya utusan, malah menganggapnya Tuhan. Itulah nanti yang dicekek lehernya, dipijak lidahnya. Matius 7, 22 sampai 23. Pakai otak napas sekali-kali. Jangan Anda remehkan kami umat Islam, ya, saudara-saudara Kristen, mohon jangan remehkan kami umat Islam terkait dengan ilmu Bible, ilmu berapologetik. Jangan Anda remehkan keilmuan kami terhadap Bible kalian. Kami jauh lebih menguasai Bible dari kalian. Pahami itu dulu. Jadi jangan Anda sesumbar, jangan Anda sombong, jangan Anda menertawakan kami. Kaget nanti kalian kalau kami uraikan semua isi Bible-mu itu. Kaget nanti kalian. Kaget nanti kalian. Kalian itu percaya kepada Yesus karena dogma, doktrin, bukan karena proses belajar. Berbeda kami umat Islam ini. Berbeda dengan kami umat Islam. Kami tamat belajar Bible untuk kebenaran, untuk keselamatan, bukan untuk doktrin dan dogma. Pahami itu. Kami bukan jemaat gereja. Kalau jemaat gereja itu cuma mendengar pendeta pastor. Kami ini umat Islam. Jangankan buku Bible, buku matematika, fisika, buku apapun kami baca. Karena itu perintah dari Tuhan kami. Ikra, baca. Jadi kitab kalian itu kami baca, kami habisin 24 jam kami baca tuh. Jadi jangan ragukan pengetahuan Bible kami, jangan sombong. Jangan mentang-mentang karena Anda yang bertitelkan Kristen, Anda merasa lebih hebat Bible. Tidak, belum pernah ada saya temukan orang Kristen paham Bible. Belum, pendeta sekalipun. Boleh diuji, hadapkan saya dengan pendeta kalian. Ada? Suruh naik ke sini. Biar kuajari caranya belajar Bible. Nah ini mungkin sang pencerah pendeta bukan langsung pencerah. Sang pencerah. Yang orang tulisan aja pun tulisan bahasa Indonesia. Ya, selamat malam. Ya, Malang. Sang pengamat. Oh, sang pengamat.
Ini judulnya ini Tohan kena azab. Apa ini Tohan ini? Maksudnya apa? Silakan Gurunda jelasin biar dia paham. Kalau Tuhan kena azab mustahil. Maka yang kena azab Enggak, itu bentar. adalah makhluk terkutuk. Ini bukan Tuhan, Tohan tulisannya Tohan. Iya, karena mustahil Tuhan kena azab. Yang kena azab itu adalah orang terkutuk. Nah, siapa yang terkutuk? Tohan maksudnya apa itu? Ya, itu Tuhan, tapi merujuk kepada sembahan yang diimani. Ya, Gitu loh. Tak ada yang berotak ini. Kurasa mau pensiun aja dari apologet. Orang lagi Bang Juma ngomong, dia ngomong juga. Gimana sih? Ayo Orang buatkan lagi saya teh. Tanya Tuhan itu Tuhan. Seperti kalian membaca Allah, kalian baca Allah. Itu Tuhan, jangan perbodoh diri Anda. Itu Tuhan maksudnya di situ. kau moderator jangan pro sepihak, kau mute mikrofon orang. Orang belum selesai ngomong udah ke mute. Apa? Sekarang Anda ngomonglah. Anda ngomonglah. Silakan ngomong, silakan. Yuk orang Silakan ngomong mute, ya, biar yuk, dia ngomong. Silakan buka Bang, ngomong aja lah. Bukan gitu. Kalau orang ngomong itu jangan di mute. Nanti kau tiba di komal orang. Ya kau di silakan mute, ngomong Bang. Diberi waktu 2 menit, silakan. Kan saya tanya tadi ini Tohan tulisannya Tohan. Yang saya tahu itu Tuhan. Kan itu aja saya tanya. Mau mendengarkan jawaban? Ya silakan jawab. Ayolah. Tapi kalau orang menjawab, Anda diam atau Anda bicara? Ya kan saya udah bertanya ya, berarti saya diam jelaskan. Oke, pinter. Silakan Banyuma. Iya, silakan. Anda mau ngomong apa? Tadi saya tanya, ini judulnya Tohan kena azab. Maksudnya apa ini? Maksudnya ada orang punya agama, Tuhannya kena kutuk. Itu tanda tanya itu. Betulkah ada Tuhan kena kutuk, kena azab? Jawab. Anda yang punya jawab itu. Anda yang punya tugas untuk menjawab. Di mute lagi. Tadi saya tanya Tohan, tapi kau jawab Tuhan. Mana yang benar, Tohan atau Tuhan? Dasar sekolahnya gak nyampe ini. Aduh. Ini ya. Tank Top Lina Wijaya itu plesetan itu, karena nggak akan mungkin kalau Tuhan itu yang dikutuk gitu. Makanya diplesetkan jadi Tuhan gitu. Kayak Allah kan plesetkan jadi Allah gitu. Paham ya Tank Top Lina Wijaya? Yuk jangan dungu yuk. Ya kau buat aja lah Tuhan di situ, ngapain? Kau buat Tuhan orang mana paham Tuhan itu Karena apa? nggak mungkin Tromol Ninja, nggak mungkin Tuhan itu dikutuk. Yuk paham. Tromol Ninja. Terus yang saya tanya ini, di mana ayatnya ini Tuhan kena azab ini? Di atas tiang salib atau di atas pohon digantung. Klek. Lek. Ayatnya. Galatia 3 nomor 13. Coba spill ayatnya. Baca aja ya. Aku lagi di orang kasar. Coba kau spill dulu di kameramu itu kan bisa kau spill ayatnya itu. Galatia 3:13. Orang yang diurapi telah terkutuk, telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Tuh, Galatia 3 nomor 13. Nah, pertanyaannya, yang di atas, yang disalib ini kan Tuhanmu. Kok ada Tuhan kena azab? Kok aku yang kau tanya? Harusnya aku yang nanya kau. Kenapa kau buat? Itu kan Tuhanmu. Iya, coba kau tafsirkan, kau uraikan dulu menurutmu. Ya, Tuhanmu katanya, tafsir. katanya Tuhan kamu itu digantung di atas pohon karena kena azab, kena kutuk. Pertanyaan kami nih sebagai orang waras, apa iya ada Tuhan kena azab?
Di mana ada Tuhan kena azab itu? Lah itu Galatia 3 nomor 13. Peluka. Itu kan kau yang tafsir. Loh, kutuk Kalau- itu apa rupanya? Kutuk itu azab atau berkat? Kutuk itu ya memang azab, tapi Nah, kan bukan udah berarti selesai. bukan untuk Tuhan itu kutuknya itu. Berarti betul. Yang kena azab, yang kena kutuk di pohon itu bukan Tuhan. Berarti kamu salah telah menyembah orang yang kena kutuk di atas salib. Dah selesai. Terima kasih Anda sudah akui itu bukan Tuhan. Dah. Saya mengakui, kau yang penafsiran kau yang lari. Lalu yang dikena azab, yang kena azab di atas pohon ini Tuhan. Tuhan. Di atas pohon mana kau bilang ini? Kok bisa pula di atas pohon kau bilang? Lah, kan di pohon memang itu digantung. Emang lu pikir di mana? Di aspal dipijak sama mobil truk? Kan digantung di pohon. Itu tiang kayu salib bukan pohon. Kau jangan Nggak ada. asal-asal Salib kau. itu bahasa Quran. Di mana pula kau dapat kata salib? Di mana bahasa Quran kau salib itu? Lah, salib itu bahasa Itu udah Al-Quran. jelas-jelas di Alkitab itu. Itu di Indonesia. Di mana Kalau ayatnya? Kalau di luar Indonesia tidak di disebut mana dia- salib. Di luar Indonesia disebut Di pohon. mana di Al-Quranmu? Coba Dinda Alfi, Di mana di tunjukkan, Al-Quran? tunjukkan anak ini, anak kecil ini. Salib itu di Al-Quran. Dinda Alfi, Galatia 3 nomor 13, perlihatkan. Nah, bukan kamu pikir di salib, di pohon, Dek. Makanya aku bilang belajar. Enggak, tadi kau bilang di Al-Quran. Coba spill ayatnya di Al-Quran itu. Salib itu di mana di Al-Quran ada? Alamak, nanti aja sini dulu Ya, aku lihat. yang mana nih kok lompat-lompat nih sang pengamat ini? Izin dulu ya. Galatia 3. Enggak, Kalau kita lihat di Galatia 3:13 ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di sini kan ada kata kayu salib. Nah, Tapi kalau kita lihat ke dalam Greeknya ya, Galatian 3:13, Christos hemas ya, ekego rasen, ektes kataras, tu ya, nomo, genomenos, hyper humon ya, katara, Sulon. hoti, Pulau. ge keraptai, epi kataratos, pasho, krema menos, epi silo. Silo ini artinya Artinya, Pohon, kayu. nih, tree. Hang on a tree. Digantung tree itu di atas apa pohon. artinya? Tree. Tree itu pohon. Nah, apa lagi? Tree macet, ini, nama macet. tree ini pohon. Tree ini pohon. Duar. Batuk kemenangan. Lanjut Bang Suma. Emang ini LBI ini suka bohongin orang terjemahannya. Kacau. Enggak, tadi kau bilang kata salib itu ada di Al-Quran. Coba spill ayatnya, ada nggak di Al-Quran? Itu kan tadi terjemahan dari bahasa Ibrani apa Yunani itu tadi itu. Aduh, ini kodok sawah jangan dinaikin lagi, dia nggak ada ilmu. Izin bicara. Jom. Coba tadi Ya. spill ayatnya di Al-Quran itu ada nggak? Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Coba spill ayatnya, spill. Dinda Alfi silakan, mohon maaf. Iya. Yang jelas di kitab pun tidak ada kata salib ya. Jadi Bible itu nipu kalian. Tidak ada kata salib. Izin Oh, nggak ada bicara. kata salib tadi udah kau baca. Itu terjemahan. Alamak. Coba spill di Al-Quranmu itu ada nggak kata salib? Karena meniru Al-Quran. Nih, pada surah An-Nisa ayat 157. Ya. Di sini jelaskan bismillahirrahmanirrahim wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Nih, solabuhu akarnya solaba, artinya salib. Di mana terjemahannya di sini.
Solabuhu akarnya solaba itu sama tuh, sama salib. Baca terjemahannya bang, bukannya langsung apa, baca dari atas sampai ke bawah. Ya baca sampai bawah itu, aku nggak ngerti bahasa Arabmu itu. Coba baca terjemahannya itu. Loh, tapi mau cari kosakatanya doang gimana sih dia? Iya baca. Tapi kan minta kata salib. Itu sudah ada kata salib di Al-Quran kami, sudah ada kata salib di Bibelmu tak ada kata salib. Pengen ini ya, muter-muter di atas permukaan air ya. Terus ke bawah terjemahan itu. Ini nih. Udah tahu nggak bisa bahasa Arab. Bre, Aku nggak tahu itu bahasa yang Arabmu disebut itu. Terjemahannya aja kau baca. Kalian minta Ngerti aku itu. keras ini. Terjemahan Quran itu bukan Quran. Sorry ya, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Itu fatwa siapa? Dari Kemenak itu langsung nih. Kemenak nih, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Makanya gua kasih berupa Arabiknya. Ketawa kau Zoom, tunggu dulu bentar dulu. Kurang Oke. gini Apa bang. sudah selesai? Bibelmu itu tak ada Tunggu kata dulu. salib dah. Oke. Biar ku bantah perkataanmu itu. Tadi kau bilang mencontek dari Al-Quran kau bilang kan, Jum? Lalu dari mana kata salib itu kamu dapat? Udah tunggu dulu. Mana yang pertama duluan lahir, abad pertama atau abad ke-7? Dompa lah. Kardo. Kena lagi nanti kalau di sini nih. Kardoba kau. Kau nggak ada otak. Kardo. Kau bilang mencontek dari Kalau Al-Quran. kalau parameternya dari situ, enggak bang pengamat. Kalau di mana duluan kalau lahir? parameternya enggak, kalau parameternya dari sana, yang benar itu agama Arya dong. Bahkan jauh sebelum Tuhanmu lahir ya, umat Hindu dengan sesembahannya itu udah jauh lebih ada tuh sebelum Masehi. Kalau parameternya siapa duluan ya? Orang-orang Helenisme itu lebih dulu tuh daripada kalian. Orang penyembah roh itu lebih dulu daripada kalian. Emang ada manuskrip Bible di abad pertama ada ya? Kalian harus sadar diri juga. Kitab kalian itu baru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu 867 Masehi, abad 9. Diterjemahkan ke dalam bahasa kata salib tahun berapa? Nggak salah itu. Kalian itu awal. 1926 kalau nggak salah. Itu 1962. 62 ya. Nah itu kau dengar itu Jum. Apa? Apa yang harus saya dengar dari kamu? Apa? Apa? Apa yang harus saya dengar? Tadi kau Kau yang harus dengar ya. Tadi kau bilang kami mencontek dari Al-Qur'anmu. Sedangkan Lalu dari mana kamu Lalu dari mana kamu ambil kata salib kalau bukan dari Al-Qur'an? itu sudah ada Sudah apa? di mana? Arab pun sudah ada itu. Alah, paling pandai. Kau baru lahir kau 7 tahun yang lalu, kau udah lahir 1 tahun. Bilang mencontek. Bible berbahasa Arab tahun berapa ya, Bro? Bible berbahasa Arab tahun berapa? Itu kalau nggak salah Kita kasih datanya aja. Diam semua dulu. Tahun berapa? kalau tahunnya saya nggak tahu, udah jelas. Nenek mau kiper lah. Nggak tahu. Oke. Abangku dengarkan nih ya. Ini source nih bang. Arabicbible.com. Kodek 151. Ya, kodek 151 Gunung Sinai Arabic Kodek. Ini kalau kita baca, ini bahasa Inggris ya. Sekarang kita terjemahin aja. Iya, biar semuanya tahu. Jadi nggak ada tipu-tipu ya. MT Sinai Arabic Kodek. Kodek Arab Gunung Sinai 151 memang merupakan penemuan yang paling menarik. Tampaknya ini merupakan terjemahan Bible berbahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun 867 Masehi. Abad 9 bang. Kristen Arab baru punya kitab berbahasa Arab. Al-Quran di abad ke-7, berarti 2 abad baru ada ini. Nyontek Itu juga. dari situs mana itu? Hah? Situs mana itu? Aku nggak Situ bohong. Ini arabicbible.com. Buka aja sendiri. Nah, itu Kata nggak kuncinya akurat. ini nih. MTC. Itu nggak Oh ya akurat udah itu, kasih yang akurat. Oke. Kalau ini nggak akurat, berikan saya kodeks Bible berbahasa Arab sebelum era kemunculan Nabi Muhammad. Berikan saya kodeknya. Gak usah semuanya deh, cuman 4 gospel kanonik aja. Berikan saya kodeknya. Ada, tapi saya ini lagi di mana? Di Iya, luar saya ini. kalau ngomong ada doang nggak? Aku mempertanyakan Nggak ada bedanya juga, kalau Paulus. itu ada nggak ada beda sama. Paulus juga begitu. Enggak, yang cuma Gimana bang? ngomong si Juma ini bilangnya
mencontek dari Al-Quran sementara Iya. Quran aja baru Iya. muncul Lalu abad kamu ke-19. contek dari mana? Kamu contek dari mana? Kalau bukan dari Maksudnya, Quran. Kau yang mencontek kami, bukan kami mencontek kau. Kau Nenekmu itu kiper. framing namanya kau itu. Izin Kamu bicara. siapa nenekmu yang hadir pada saat penerjemahan Bible ke bahasa Indonesia? Hah? Ya kau masih jadi daunu bila nggak perlu kasih tahu lah. Sekarang kutanya samamu, ketika kemudian terjemahan dari Belanda diterjemahkan ke bahasa Melayu, yang menjadi sandaran untuk menerjemahkan itu bahasa Indonesia atau Bible bahasa Arab? Ya bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia. Terus kenapa kau bawa kitabmu itu? Yang bahasa Arab itu kapan? Ternyata bukan itu rujukannya, tapi bahasa Indonesia. Nah, kalau rujukannya bahasa Indonesia, berarti benarlah ambilnya kata salib dari Al-Quran. Taklah, salah kau sudah ngawur kau itu Zoom. Alah. Izin Siapa bicara. siapa yang sabar Bang. Siapa yang mempelajari Bible bahasa Arab pada masa itu lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia? Siapa? Jangankan bahasa Ada. Arab. Orang Indonesia, Kristen Indonesia bahasa Yunani aja nggak bisa. Apalagi bahasa Arab. Kau nggak bisa Siapa? bahasa Yunani kau bilang. Siapa Banyak orang bisa bahasa Kristen? Yunani kok. Siapa orang Kristen yang mempelajari Bible bahasa Arab lalu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Siapa? Setahu saya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah Bible Belanda, bukan Bible Arab. Ayo, jangan kau nipu-nipu di sini. Susah kau bernapas kalau berhadapan dengan umat Islam, susah. Paham? Meskipun aku sendiri di sini Jum, tapi kebenaran tetap aku sampaikan. Ada ilmu yang diturunin. Kebenaran dari mana? Dari Hong Kong. Kebenaran dari Hong Kong. Udah, kau ke gereja sana, cuci toilet.